mal alifu Wa mal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalika. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasis salimi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jam'i. Wa amma hazfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nuni. Nah, ini kemarin sudah selesai, kita tafsirkan atau buktikan ke kalimat-kalimat belum? Jumlah belum. Baru sampai alif dong, Pak. Baru sampai Alif itu berarti alif ya, berarti al-fathah itu fathah. kemarin Baru sama ya. sampai fathah, Pak. Al-fathah kemarin contohnya al-fathah berarti ada di ismun al-mufrad dan taksir sama al-mudhari'. Al-mudhari' kemarin sudah kita lihat harfun nasibnya itu ya. Harfun nasib. Coba kita lihat dalam harfun nasib. Di harfun nasib. Baik, man ya'ti apa ini masih rapat di satu lagi. Kita dibayar. Ya ini dipatah. Ini patah ya. Kita sekarang kemarin udah dipatah. Dipatah itu sudah belajar. Dipatah ismul mufrad. Ini kemarin contohnya Sora Muhammadun Musliman. Sudah al-muslimun di situ mansub ya. Ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratun fi akhirih fa huwa maf'ulun bih. Kemudian ada contoh yang lain, berarti kemarin sudah saya jelaskan, terangkan bahwa posisi fathah itu konotasinya atau dihubungkan dengan apa? Objek ya. Jadi saya melihat Zaidan, di Daraba Muhammadun al-kalba, kemudian al-fathah yang alamat bunyinya terakhir itu jamak taksir, ishtara itu al-kutuba, menyatukan al-kutuba ismul mansub sama dengan mufrad juga. Bahwa maf'ulun bih ya, kesimpulannya. Berarti itu apa nih? Induktif ya. Kita buat induktif dulu baru kesimpulan induktif itu. Kalau induktif kesimpulan baru ke teori baru ada jabarannya. Nah ini hidayat yuridu yaqra. Ini yang nomor 3 ya. Contoh harfun nasib ada an, kemarin ada izan, langkai, ada berapa kemarin tuh? 10 atau berapa? 3. Kita lihat lagi. Nanti contohnya an. Kenapa 2 kata kerja berdampingan maka akan ditengahi dengan harfun nasb. Kemudian kali kata kerja yang kedua akan berbaris fathah. Maka di sini i'rabnya yaqra'a fi'lun mudhari'un mansubun, dia berbaris fathah berarti kan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratun fi akhirih. Kenapa? Li'annahu taqaddama, karena didahului harfu nasibin, yaitu an. Harfu nasibnya apa? Kalau nanti kan udah kalian banyak tahu, nanti kalau i'rab ini maksudnya adalah menambah-nambah penjelasan, uraian.
Jadi nasibnya, harfu nasibnya bisa juga dalam kurung an gitu. Tambah lagi kalau makin pesantren klasik makin banyak lagi tuh variannya. Tapi sesederhana mungkin kita sudah kenal ini kata kerja, kemudian dia berbaris fathah karena ada huruf nasab dahulu an, izan, lan. Dan Al-Quran ada kalian tahu itu lan tarodok. Nah, ada itu lan. Pernah baca nggak ya soal Al-Baqarah itu lan tarodok angkal yahudu walan nasara. Udah pernah sampai situ nggak hafalannya? Dan pernah ketemu nggak ayat ini? Udah hafal nggak soal Baqarah sampai ke 100, sekitar 120 ini, ayat 120 ya. Dan tarodo angkal yahudu walan nasara. Soal Baqarah itu 120-an. Bilang tarodo, tapi ini dari kata kerja yang ini nih, yang ada mu'tal akhir. Maksudnya kan lantar dia, maksudnya ya, kalau dia bukan kata kerja yang ada ilat atau mu'tal. Sebelum kita detail kita bahas ya pembagian kata kerja ya. Jadi ilmu sorof nanti itu. Apalagi dalam Al-Quran itu. Dalam yang ada lam, dahulu bukan lam, harfun nasbin ya. Al-Quran hatta yashrabu Al-Quran. Ada Al-Quran. Dan ini kita sudah selesai, berarti siapa yang belum mengerti sebelum kita sambung ke alif. Ini baru fathah. Dari pembagian, dari tempat-tempat dari alamat i'rabnya fathah itu cuma ada 3, di mufrad sama jamak taksir, kemudian kata kerja mudhari' ya dahului harus nasab, kemudian belum ada sambungannya setelah kata kerja a. Ini kan bisa disambungkan. Apa sambungannya coba Tarik? Kalau disambung jadi apa? Apa biasanya sambungan dari yakra? Yakra'u. Sambungannya apa? Tasya, siapa yang tahu? Yakra'u bisa disambung dengan berubah menjadi apa? Kalau huma menjadi yakro'ani. Yakro'ani. Ya, itu kan berubah jadinya kan. Jadi belum disambungkan dengan apapun setelahnya. Itu maksudnya. Kalau yakro'ani atau yakro'una, nanti kalau udah ya sambung beda lagi, bukan lagi yakro'a, yakro'ani, tapi yuri Muhammad wa Ali yuridani. Kalau contoh yang di sini kan Muhammad dan Ali berarti Hidayat wa Ali, banyak kan? Kalau ini kan sudah kalian kuasai secara praktis menghafal wa huma hum wa Hidayat wa Ali. Wa Ali berarti 2 orang subjeknya. Jadi di sini apa? Yurida, sahih. Yuridani, mereka berdua ingin berpunya keinginan menjadi, ini sebelum adaan, berarti ini yakro'a, hanya panjang berarti sini. Yakro'ani. Nah, tapi sudah ada harfu nasab, jadi kita bukan yakro'ani lagi. Nanti ada di poin apa? Hilang. Yakro'a. Yuridani ayyakro'a. Ini kan kemarin, iya, akan kita temukan itu. Ada kan hasbun nun ya. Kita di teks kita, di diktat kita itu kan ada, itu maksudnya. Sudah kita dahului sebelum sampai ke sana. Jadi Muhammad wa Ali yuridani ayyakro'a. Itu namanya hasbun nun. Di sini kita lihat ada hasbun nun.
Nanti di sini contohnya ya. Di diktat kita ini. Nih. Setelah itu nanti setelah alif ada al-fathah, alif, kasrah, ya, wa hazfun nun. Itu jawabannya. Yang hazfun nun ini kata kerja sudah. Yaqra'ani menjadi yaqra'a, yaqra'una menjadi yaqra'u. Nunnya hilang. Yaqra'una, aslinya yaqra'una, hum yaqra'una. Hunna apa? Antunna taqra' bukan enggak masuk ya. Masuk hanya di af'al khamsah berarti. Ya, kita lihat nanti kita jawaban sampai mana. Sekarang kita masuk ke berarti yang pertama al-fathah, enggak ada masalah ya. Sudah mengerti ya? Fathah, nasbin, setelah kita rafa, baru nasbin, sekarang alif. Coba kita masuk ke alif. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita sambung ke alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu abaka. Kemarin apa? Abuka. Sekarang abaka. Kita huruf waw berubah menjadi alif. Tetap menggunakan apa? Harfu matnya itu ya. Abaka, akhoka, faka. Saya ra'aitu faka. Ra'aitu faka fihi launun ahmar atau fihi ruz. Saya melihat mulutnya ada di situ nasi gitu kan. Berarti faka. Ini kan kemarin asmaul khamsah itu apa? Abun, akhun, apa lagi? Hamun, Fuka wa zumalin. Zu. Terus zumal atau zumalin, baitin. Itu malin coba contoh saja, bisa baitin, qalamin, zu sayyaratin, itu memiliki. Nah, sekarang dia akan berubah nanti bukan zu lagi, za malin. Saya melihat orang kaya itu atau orang yang punya duit itu, yang punya rumah itu. Za itu menunjukkan milik ya. Za jadi ada lagi nama atau ismun menunjukkan menerangkan tentang milik. Za ra'aitu za malin. Ra'aitu faka. Apalagi hamaka. Kemarin amal itu omnya ya atau mertuanya. Hamaka. Apalagi abaka. Ya. Berarti kita akan menemukan alif itu ada di asma al-khamsah, nama-nama yang 5. Satu doang berarti nih. Satu paket. Enggak ada yang lain, cuma ada di asma al-khamsah. Tidak ada di yang lain. Sama dengan kemarin di alif juga di rafa cuma ada di asma ya, di nama. Ini contohnya ada di abaka. Ini kita buat contohnya dan i'rabnya seperti apa. Kita buat contohnya. Coba siapa yang mau berpikir mencoba memberikan contoh. Siapa yang bisa selain sekarang yang alif ya, poin al-alifu tanda rafa'nya alif. Coba siapa yang mau bercontoh? Tadi kan ada abaka, akhoka. Coba alamat nasbinya itu alif cuma ada di asma'ul khamsah yang di nama yang 5 itu. Ayo siapa yang mau memberikan contoh? Apa mau coba? Alfiani. Ya silakan. Ra'aitu abaka fil masjidi. Naam, ra'aitu abaka fil masjidi. Ayo mumtaz. Ra'aitu
Itu abaka sekarang, bukan abuka lagi, sudah belajar nahu, jangan salah-salah lagi. Ya Hidayat, nanti pantai ya Hidayat. Tadi saya melihat bapak kamu di dalam masjid, mungkin lagi menunggu kamu. Ra'aitu abaka fil masjidi, fil masjidi. Bapak, Afwan belum share screen. Oh iya, Karim. Ya, dari Abiyad atau Asud. Abiyad atau Musnus. Saya tetap tua antum latarau. Kita melihat dari menulis, tapi kalian tidak melihat. Cuma terbatin dari situ. Ra'aitum. Hal ra'aitum. Ra'aitu ini contoh dari Fani kan? Fani. Yani, Pak. Yani. Aina anti Yani? Nur Alfiani. Suaranya tuh. Alfiani. Oh, PJ ya? PJ. Mana dia? Nur Alfiani. Nur Hanifah. Ya, yang lain. Coba. Ini Alfiani. Nur Alfiani. Ustaz. Man ya'ti bil misal. Siapa lagi? Nur Amanah. Saya Ustaz. Man anta. Ayo Uskar isma kayak Egis. Ya nama saya Egis Ustaz. Nam ismi Egis. Fadal ya Lumbuk. Akhoka. Nah, Akhoka bisa yang dari antara 5 kata itu mau dari 5 kosakata itu. Doa itu. Akrom tu Akram tu akhoka. apa? Akrom tu akhoka. Ya bagus. Akram tu. Saya memuliakan, menghormati saudaramu ketika di rumahku. Akram tu. Naam. Ya, jamil. Mumtaz. Akram tu akhoka sahih. Akhoka. Naam. Akhoka. Ini contohnya, contoh dari Egis. Man lagi. Man. Salsabila mau berbunyi? Silakan Salsabila. Karena bisa lihat dari sini. Pakai terowongan bintang. Ayo, Fadal, Salsabila. Apa contoh dari kamu? Mau hamu, hamaka, faka, akhoka, abaka, sama za baitin. Jadi berarti dia punya banyak rumah itu ya. Silakan Salsabila, dengar enggak? Bisa lihat dari sini, fotonya ada. Gimana? Kedengaran? Ada contoh dari... Kedengar, Ustaz. Ya, ada belum ada, contoh. Ustaz. Belum. Aulia Rahma. Belum. Iya, Aulia Pak. Rahma. Fadli. Mal misal hal laki misalun. Punya Naam, contoh. Ustaz. Nah, apa? Iqra'i. Hamuka mudarrisun fil madrasati. Itu masih ya hamuka itu berarti kan hamuka. Berarti dia marfu dong. Gimana? Hamaka mudarrisun. Nah, bagaimana? Hamaka dia juga objek nggak dia tuh? Kalau mudaris masih berita. Hamaka dia nggak Pak. Mestinya dia sebagai objek. Hamaka sudah benar. Gimana nih merubahnya? Dia sebagai objek. Hamaka. Ganti lagi, Ustaz. Sami'tu Yes. hamaka
Yaqra'ul Qur'an fil Mudarrisan. masjidi. Tadi kalau dilanjutkan, saya dengar om kamu itu guru ya. Itu coba. Iya. Bahasa Arabnya jadi berapa? Sami'tu hamak. Bagus. Yang mana Ustaz? Yang pertama apa yang kedua? Ini kita robah, kita coba susun kalimat yang bagus. Hamaka. Sami'tu hamaka. Nah, hamaka. Sami'tu hamaka. Mudarrisan. Darisan fil madrasati. Fil madrasati. Ya bagus. Madrasahnya Madrasati. Afwan. Nah, Madrasahnya fil al-madara mudarrisan. Oh iya. Iya. Gurunya ya. Iya. Gurunya mudarrisan. Betul. Mudarrisan. Ya, mudarrisan fil madrasati. Guru di sekolah. Ada juga guru bukan di sekolah ya. Gimana dong? Mudarrisan. Mudarrisan. Ya, bagus ya. Ini sudah kita ketemu 4. Masing-masing tadi Bapak harapkan sudah bisa membuat contoh seperti ini. Yang tema kita di sini. Jadi kalau abaka, akhoka, sudah ada 3 dari 5 itu contoh. Masing-masing sudah punya, saya harapkan tadi kalian sudah punya contoh. Ya, coba baca lagi. Siapa nih? Dia, Rubai. Berarti Rubai. Ruba'ah ini, bukan Rubai. Rubai itu berarti. Yang mana Ustadz? Semuanya baca kalimatnya. Nomor 1. Ra'aitu abaka fil masjidi. Akramtu akhaka. Sami'tu hamaka mudarrisan fil madrasati. Nah, Ron lagi. Terus Azra, Falwa. Ikra'i. Azra, Ikra'i. Ra'aitu abaka fil masjidi. Akramtu ahaka. Sami'tu hamaka mudarrisan fil madrasati. Nah, ya contoh seperti ini sudah kalian latih dengan kata kerja apa, perbanyak sampai segudang. Fani, coba baca. PJ, mantan PJ ya sekarang. Fani, anti maujudah. Hadir. Fadli, ikra'i. Ra'aitu abaka fil masjidi. Akramtu akhaka. Sami'tu hamaka mudarrisan fil madrasati. Ini tadi si Egis kurang di saya memuliakan saudaramu ketika di rumahku ya, di baiti ketika bertamu di rumahku di baiti. Ini semuanya PR gimana kalian bisa menaklukkan ini, menguraikan ini semua. Setelah belajar nahu, belajar bahasa Arab. Doa itu besok nanti akan kita jawab tuh belum. Abaka di sini, kemudian fi al masjidi, akramtu belum, akhoka fi baiti, ini semuanya kalimat-kalimat yang terus berkembang. Kalian akan menguraikan itu, bisa mengenal posisi-posisi semua kata ini. Nanti ini akan membantu kita menjadi ahli tafsir atau memahami isi Al-Quran. Kalau tidak belajar nahu, tidak tahu. Ya. Sekarang kita mulai belajar tata bahasa. Baik, kita coba contohkan berarti abaka, aba.
Aba. Abaka, K-nya belum kita uraikan ya. Abaka. Abaka, belum jelaskan itu abaka. Secara praktis kalian sudah mengerti. Kita buka. Bypass luka. Abaka berarti apa dia? Ismun. Ismun. Ya, ismun. Ismun. Apa selanjutnya? Mansubun. Mansubun. Kita akan jawab, kita uraikan dulu namanya induktif ya baru. Mansubun wa alamatu nasbihi. Alamat nasbinya apa? Alif. Al-alif. Alif. Nasbi. Kenapa alif? Dari mana alasan Anda apa? Nasbihi akan Anda jawab itu. Alamatu nasbihi. Apa jawabannya? Pikirkan. Alamatu nasbihi apa tadi? Al-alif. Al-alifu. Al-alifu. Kenapa? Li'annahu minal asma'i khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Bagus. Li'annahu minal asma'il khamsah. Betul. Rahmat Hidayat sudah jawab. Li'annahu minal asma'. Karena dia bagian dari nama-nama yang 5 itu yang sudah disimpulkan oleh orang Arab. Dalam ilmu nahwunya ada ismul khamsah sama ada af'alul khamsah. Asma'il khamsah. Ya, selesai ini untuk kalian baca bagus, benar, baru dihafalkan atau refleks lah ketika melihat kata-kata aba itu berarti ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu min asma'il khamsah. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Muhammad Rizki, anta maujud. Muhammad Rizki. Aina anta? Sofia lagi kemana nih? Di camping kemana? Saya Bapak. Sofia. Ikra'i. Aba. Ismun mansubun wa alamatin nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsati. Kalau Bapak tanya kenapa dibaca aba? Abaka. Kenapa bukan abuka, bukan abika? Apa jawaban? Kenapa dibaca abaka? Bukan abuka, bukan abika. Apa alasannya? Sofia, anti maujudah. Kenapa dibaca abaka? Alasannya apa tadi? Kita sudah uraikan sebelumnya. Ihsan mau bantu? Ihsan. Ya, Pak. Karena fa'il mansubnya al-alif, Pak. Karena fi'il. Fi'il itu apa fi'il? Isim fi'il mansubnya al-alif. Fi'il karena ismul mansubnya fi'il. Coba pelan-pelan ngomongnya. Karena
kata aba itu sebagai Isim posisi mansubnya sebagai al-alifu. Karena isim mansubnya tanda alamat isim mansubnya al-alif, ya bagus. Ataupun tadi apa? Karena dia di posisi objek, maka dari abu menjadi aba. Nah, jadi jawabannya juga benar itu karena dia sebagai ismul mansub karena kata kerja sebelumnya, maka dia posisinya objek. Kalau kata kerja sebelumnya apa? Akramtu, sami'tu, maka dia dibaca sebagai ismul mansub atau objek, ya, posisi di objek. Tapi dia dari asmaul khamsah. Sampai di sini ini udah ada yang bertanya supaya kita tambah lagi kaidah yang lain. Ini cuma satu ya, hanya ada alif itu sebagai tanda mansub wa alamatun nasbihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alifu di annahu min al-asma'il khamsah. Ini hanya ada di asma al-khamsah. Tidak ada yang lain, tidak ada di kata kerja atau di asma mufrad atau jamak taksir, tidak ada. Nah, ada yang belum mengerti? Sudah bisa diikutin? Hal tastati'un? Hal fahimtum? Hal fahimtum? Man lam yafham? Hal kullukum fahim? Baik, kita lanjutkan berarti kaidah yang berikutnya. Kaidah berikutnya kita masuk tanda apa? Ya. Coba baca Robi'ah, Al-Adawiyah. Sekarang kita pindah berarti ke kasroh. Berarti dua sudah kita selesaikan. Wah, ada pergerakan moving. Berarti cuma 4. Yang akan kita pelajari cuma 4 ya Usman. Sekarang belum masih ini ya. Masih maaf. Kasroh di sini dalam arti bukan masuk sudah di kasroh ya. Masih di kategori patah berubah jadi kasroh ya. Berubah jadi alif tadi sudah selesai, sekarang berubah kasroh. Kenapa dia kasroh ini? Coba baca. Ya Robiah, bisa baca? Ya Ustaz. Kasroh wadakunu alamatan linnasbi fi jam'i mu'annasil mu'annasil salim. Fi jam'il mu'annatsis salimi atau fi jam'i al mu'annatsi as-salimi kalau mau mengeja. Fi jam'i al mu'annatsi as-salimi kalau mau sudah lancar. Fi jam'il mu'annatsi as-salimi. Coba baca lagi. Amal kasratu ya Rabi'ah aina anti Rabi'ah Yuli khairun nisa Rabi'ah tidak mendengar lagi tidak ada dalam wa amal kasroh fatakunu alamatun linnasbi fi jam'i mu'annatsi salimi ya dilatih ya, jangan sampai satunya nanti bacanya seperti itu. Bapak harapkan harus berkembang terus ya, harus makin banyak, makin lama makin bagus bacanya. Nurul Amanah, coba baca Nurul Amanah. Ada?
Beramanah. Ada Pak. Ayo baca. Fa'am Baca. yang mana Pak? Wa amal Wa kasratu amma tadi. wa amal kasratu fatakunu alamatal linasbi fi jam'il muannatsis salimi wa amal ya'u fatakunu alamatal linasbi fi tasniyati wal jam'i wa amma hazfun nuni fayakunu alamatal linasbi fil af'alil khamsati lati raf'uha bisabatin nun. Ya, Pak. Boleh nggak apa-apa. Kita berarti Nur Amanah maunya selesai semua. Kita coba lihat lagi. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannats salimi. Ya, teman-teman sekalian, ayo sadarkan diri Anda. Kalau belum lancar bacanya, dilatih. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Itu baca 10 kali. Pasti lancar. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi. Minimal 10 menit lah per hari. Kalau pelit dengan waktunya belajar bahasa Arab. Ya, sudah masuk buat tahun kedua ini, semester kedua. Mudah-mudahan Ustadz lihat perkembangannya ya. Jangan tetap di posisi di luar kampus, masih belum masuk gitu. Ya, berarti siapa yang merasa, sadarkan diri Anda. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Fi tasniyah berarti 2 ya. Ya, yaitu akan kita temukan nanti dia sebagai tanda nasab untuk tasniyah sama jamak. Kemudian yang ketiga, wa amma hasfun nun, tadi sudah ada contohnya tuh. Itu ada di asmaul khamsah, di af'al. Nah, ini af'al khamsah. Berarti kalian sudah lewat di af'al. Berarti sekarang kita di af'al. Nanti kita lihat adanya af'al khamsah itu sudah ada catatan kemarin. Apa aja? Antuma, huma. Huma itu berarti 2 ya. Huma bisa perempuan laki-laki. Antuma, kemudian antum, antuma, antum. Huma, hum, 4. Kemudian anti, al-mukhatabah. Ya, ada 5 kan? Asmaul khamsah. Af'al khamsah. Ya, itu akan terjadi nasab di situ dengan menghilangkan nunnya. Ya, kita buktikan dalam contoh-contoh. Berarti selesai nih kata Nur Amanah. Dia baca semua tadi, padahal mungkin 1 dia mau selesai semua. Baik, kita lihat di contoh. Memahami tadi itu kaidahnya. Sekarang di apa tadi apa namanya? Alia ya. Alia ada di 2 tempat. Alia ya, alia. Contohnya 1. Siapa yang mau memberikan contoh? Alia. Saya Ustadz. Ada ya, ada di tasniyah sama jamak. Contohnya apa itu? Torik, fadl akhi. Anta Torik? Anta Torik? Itu Ustadz. Jalan. Contohnya itu Ustadz. Ya. Hal anta Torik? Kenapa Ustadz? Naam ana Torik. Hal anta Torik? Kan harusnya lihat nanti fotonya, gambarnya. Oh. Ini udah share belum? Belum Ya? Ustadz. Oh, pantasan. Share belum. Oh, ini. Ini dia. Sini tuh. Ya. Hal anta Torik? Naam ana Torik. Nah, semuanya Ustadz ini kan karena share tinggal kelihatan semuanya. Dengar suara kalian doang. Hal anta Torik? Naam ana Torik. Supaya ada percakapan. Ya Torik, fadal. Mada laka? Yang kasro Ustadz. Ya, Alia. Ini kasro atau ya? Oh, yang kasro itu Ustadz.
Apa ya? Saya contohnya Oh, ini kasro ya. Iya. Maaf. Berarti ada di jamak apa Muannas salim. muannas salim. Maaf. Ini kasro berarti. Kasro. Ini alamat nasbnya tapi kasro. Oh, aneh ini, gitu kan? Unik ini. Kok alamat nasab patah kok jadi kasro? Apa kira-kira? Tapi udah ditebut tadi apa ada di jamak muannas salim, jam'i, ada fi, ada di jam'i. Ini udah ketahuan sih jawaban, tinggal Anda masih ingat nggak contoh-contoh jamak muannas? Ini jam'i muannas, ya, muannas salim. Salim, ya. Apa Torik? Misalnya? Saya contohnya itu Ustaz. Apa ya? Khalaqallahus samawati. Saya contohnya itu Ustaz apa bahasa Arabnya dulu? Usahakan berbahasa Arab. Apa? Bahasa Arabnya apa? Saya contohnya itu Ustaz. Misalun. Mungkin seperti itu. Atau ana li misal. Baru sebutkan. Ana li misal. Ana linisal. Khalaqallahu. Sa ya, sa. Nisal. Ana li misalun. Ana linisalun. Khalaqallahus samawati. As-samawati. Khalaqallahus samawati. Ini hafiz dia, ini namanya juga hafiz. Jadi upayanya khalaqallah berarti itu pelakunya Allah, khalaqas sama itu dari perempuan ya. Langit itu perempuan, kata benda perempuan. Dia mudzakkar as-sama, dari samawati. Ini kasro di sini. Afwan Ustaz, itu mimnya bukannya panjang ya Ustaz? Kalau di imla boleh, tapi kalau di Quran ini. Kalau di bahasa Arab boleh dipanjangkan. Kalau Al-Quran Utsmani berarti ini pakai garis kecil itu ya. Kalau di Al-Quran. Kalau dalam pembelajaran seperti ini as-samawati. Nah, khalaqallahu as-samawati wal ardi ya. Wal arda. Ini kan wal arda, ini kan satu. Wal arda. As-samawati wal arda. Ya, ini contoh langsung dari Quran yang disampaikan oleh Hafiz Tariq Hafiz. Nah, syukran. Ini yang pertanyakan. Jamak muannas salim. As-sama itu tulisannya mudzakkar tapi dia kata benda muannas. As-sama'u langit satu, as-samawat berubah menjadi samawat. Berarti langit itu ada 7 lapis ya. 7 lapis kata Allah dalam ayat yang lain. Baik, man ya'ti akhar atau ukhra? Siapa lagi yang punya contoh selain Tariq? Halo Ustaz. Man anta? Asrail Man Ustaz. anta? Asrail Ustaz. Israil. Asra. Baru bulannya. Faddal. Asra. Al-mithal talabul ilmi faridatun 'alal muslimat. 'Alal muslimati. Al-muslimat itu kan mana kata kerjanya? Alal muslimat. Ala itu harfun kan? Ayo. Mestinya dia pertanyaannya dia sebagai objek. Gimana itu? Menjadi al-muslimat tadi udah benar. Kata muannas salimnya udah benar. Coba jadikan al-muslimatnya ini menjadi al-muslimatnya menjadi menjadi objek.
Kalau tadi alal muslimati dia itu sebagai di depan karena ada harfu jar kan, sudah kalian pelajari itu. Bukan karena dia sebagai objek keterangan al-muslimat. 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 Ini coba masukkan dalam kalimat. Ada kalimatnya? Ada kalimatnya enggak Israel? Belum Ustadz kalau al-muslimat. Tadi lagi nemu-nemunya baru itu sih tadi. Ternyata salah gitu. Ini lagi dicoba cari lagi Ustadz. Ini kalau tadi kaidahnya kan ya maksudnya kan kalau udah paham kaidahnya dia berbaris kasroh kalau dia posisi objek. Kan bisa macam-macam. Saya melihatkah, saya muslimat di situ kan saya melihat, saya apa lagi dia sebagai objek muslimat di sini. Saya melihat apa lagi? Saya menceritakan, maksudnya kata kerjanya banyak kalau tahu itu dengan ra'aita aja. Kalau di sini ra'aitu muslimati kan ra'aitu di sini ya. Apa ya selain ra'aitu? Kalau ra'aitu udah pas, sini kan tapi saya tahu ceritanya apa lagi kira-kira narasinya yang pas itu. Selain ra'aitu al-muslimati yusallina fil masjidi atau apa lagi? Ahbabtu mujtahidati. Iya mustahil itu kan ininya contoh muannas muzakkar muannas salim ya. Tapi di dalam kalimat ra'aitul muslimati misalnya fil masjidi atau fil suqi atau fil madrasati atau fil jami'ati. Supaya banyak kosakatanya. Fil jami'ati. Ya. Ya, kalau tadi mustahidat boleh, semua itu kan bagaimana menaruh menjadikan dia objek. Ya Israel, kalau tahu tadi itu yang harus dimantapkan, bukan harus mencari-cari. Artinya Anda mencari, mau bisa enggak? Mengerti enggak? Ini yang Bapak inginkan adalah kalian mengerti membuat kalimat. Permasalahannya adalah kosakatanya yang enggak ada itu lebih maju. Tapi berusaha mencari-cari, mencontoh-contoh, mengangkat itu yang bermasalah itu. Ra'aitul muslimati. Jadi karya sendiri yang Bapak inginkan, karya sendiri sudah paham kaidahnya. Itu yang harus kalian kejar. Bukan mengambil contoh dari Google atau dari buku. Tapi apa yang dipahami di depan mata, Anda tinggal mencari kosakatanya dan Anda coba buat kalimat. Tahu atau jamak muannas tadi kan seperti Egis bilang al-mustahidat. Kenapa dengan mereka? Dia sebagai objek gimana caranya Egis? Kalau Anda tadi ingin menarasikan al-mustahidati, gitu kan? Tantangannya bagaimana ya supaya dia objek. Kalimatnya gimana nih menarasikannya? Mujib, tahidat. Para umumnya wanita-wanita ataupun mahasiswa, tergantunglah mahasiswi yang orang-orang yang mereka kelompok yang komlot gitu kan, yang bersemangat terus belajarnya, misalkan menarasikan seperti itu al-mujtahidat al-mustahidati. Coba narasikan, siapa yang bisa? Jadi apa nih kata kerja yang sebelumnya? Jadi kita mencari kata kerja. Apa yang cocok? Ahbabtu Ustaz. Ya, bagus. Saya menyukai para mahasiswi yang
bersemangat. Wah, ya itu. Dari Lombok sudah punya pilihan tuh. Masa depannya pendampingnya harus bersemangat. Ya, Egis ya. Bukan kelemar-kelemar gitu ya. Hati-hati sama Egis. Bukan yang wanita yang apa namanya tidak ada masa depannya gitu ya. Ya, apa tadi ahbab tuh ya? Maaf. Saya menyukai ahbab tuh. Ini upaya siapa yang berupaya memperbanyak kosakata akan jadi cepat bisa. Makanya ayo teman-teman temukan kesadaran untuk mencari di kamus, di Google kosakata ahbab tuh, ya, ahbab tuh. Tinggal kerja. Al-ahbabtul mustahidat fil jami'ah. Saya menyukai mahasiswi-mahasiswi, bukan image-nya ke sana ya, di kampus kita, atau di prodi kita, fi syu'batina, di syu'batina, di apa namanya, di jurusan kita atau di konsentrasi kita atau di prodi kita gitu ya, di syu'batina. Ya, tadi Israel gimana? Israel Asra. Jadi alasannya tadi itu Ustadz jadi apa namanya terkesan belum mantap nih pemahamannya. Fi syu'batina. Jadi bukan mencari contoh dari buku, tapi karya sendiri, kosakata. Kan banyak tuh yang mana salim. Mustahidat, solihat, musalliyat, apalagi zakiyat, gitu kan. Apalagi mudarrisat, apalagi sayyarat. Banyak kan yang mana salim, sayyarati. Jadi sekarang kita kalau kita melihat mobil-mobil bukan lagi sayyarata atau sayyaratan. Kalau dia banyak berarti as-sayyarati. Coba tantang dulu nih si Asra. Kalau kita buat kalimat nomor 4-nya apa? As-sayyarat, mobil-mobil. Gimana buat kalimatnya? Saya nggak menarasikannya. As-sayyarati. Kasrah dia. Ya, as-sayyarati berbaris kasrah ketika jamak muannats salim. Ayo, Israel. Kasih waktu 1 detik. Ayo, yang lain juga mikir. Mana membuat dalam kalimat dia sebagai objek ini? Mobil-mobil. Ayo, siapa yang mau berpacu? Ini kuda hitam. As-sayyarati. Ayo, buat dalam kalimat. Apa? Bapak saya, Pak. Ayo. Fadal, Mas Uzkur ismak. Sebutkan nama kamu. Uzkur. Ismaka. Fikra Al-Kautsar. Araka. Ismi Fikra Al-Kautsar. Fikrah Al-Kautsar. Fikri Ustaz. Al-Kautsar. Apa kalimatnya? Nah. Ra'aitu sayyarati fit tariqati. Tariqati bagus. Ra'aitu. Kata kerjanya ra'aitu. Boleh. Itu benar. Yang lain. Sudah benar itu ya. Mumtaz. Kata kerja yang lain. Sesudah yang lain melihat. Siapa? Putri. Putri. Kosakatanya apa? Silakan, Putri. Gosangtu as-sayyarati. Wah, punya showroom cuci mobil ya. Bagus. Gosangtu. Mumtaz ya. Ini kan cuma contoh.
Dia nggak apa-apa punya usaha bikin mobil kan, bikin apa, mungkin kalau ada 100 kan lumayan, 100 tempat. Wasaltu, mulai satu dulu ya apa, Putri? Wasaltu, ini kan contoh dalam contoh. Belum ini bisa memberikan contoh. Wasaltu, saya mencuci mobil-mobil di depan rumahku atau fil warsah ya. Gimana itu wasaltu? Di bengkel mobil. Bengkel mobil sama tempat cucian mobil ya. Bukan bengkel, itu warsah. Tapi kalau tempat cuci mobil, bahasa Arabnya apa? Fil qasala ya, fil bisa di sini kita buat fil qasala. Kita beda dari kata pencucian. Wassalah. Ya. Ya, betul. Ini contohnya. Tantangannya tadi dijawab oleh Putri. Mumtaz. Bilgus, bilgosa. Ya, ini ya. Jadi kita udah sampai di kasroh. Tadi cuma satu ya. Adanya di kalimat-kalimat ini. Jadi ini akan kita uraikan. Jadi ini baru istilahnya ini. Apa? Oh, bukan mansub ya. Alamatnya yang al-kasroh. Jadi kalau as-samawat atau yang paling populer apa nih? As-sayyarat ya. As-sayyarat berarti i'rabnya apa? Apa i'rabnya Gema? As-sayyarat. As-sayyarat berarti kita akan i'rab ma i'rabuha ismun. Sebutkan Gema. Ismun. Apa yang nulis? Ismun. Gema Ilahi, Gema Nurfaizin. Ismun. Masih kita masih di apa? Lanjutkan. Kita masih di ya fil mudhari soyakhir Ustaz. Apa? Ini pertanyaan simak dulu. Ini menguraikan. Oh menguraikan Ustaz. Saya roti. Ya. Ya. Ini kan mau fil ismun. Ini PR kita kan di sini. Tema kita kan ini. Pembahasan kita kan ini. Ismun. Kenapa nggak fokus? Mansubun. Ismun mansubun ya Ustaz. Iya, terus. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi fathatu zahiratun. Kemana kamu? Udah sampai ke mana? Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu kemana kamu? Kita udah sampai ke ujung harapan nih. Coba simak dari tadi, kita nggak ada, udah lewat itu. Wa alamatu nasbihi apa? Temanya tadi apa? Apa yang baru kita bahas? Nggak disimak atau gimana? Putus sinyalnya. Apa tema kita tadi? Hidayah. Al-kasroh. Kenapa kasroh dibaca? Karena dia jamak muannas salim. Maka tema kita tadi masih di dalam nasbin,
Rafa kan sudah, sekarang nasbin nanti baru kasroh, baru jazm, ada 4 doang. Ya. Ya. Jadi jawab aja lagi, Faizin. As-sayyarati. Kenapa dibaca sayyarati? Sekarang kalian sudah punya alasan. Kemarin kalau kalian buat kalimat ra'aitu as-sayyarati, masih Ustaz arahkan seperti itu. Sekarang sudah tahu alasannya, karena untuk kaidah nahunya kalau jamak muannas salim dia sebagai objek di tempat objek dari posisi objek, maka dia harus berbaris kasroh. Itu di atas kertas harus bisa. Tapi kalau di percakapan sih tidak seperti itu. Anda bisa mengatakan ghasaltu as-sayyarat. Ya Syekh, ana kulla yaum ghasaltu as-sayyarat. Setiap hari itu saya mencuci mobil-mobil di kampung saya. Tapi alhamdulillah saya menikmati banyak kesempatan karena saya punya duit banyak. Saya bersemangat mencuci mobil dalam usaha saya. Baik, ya fokus ya. Siapa lagi yang belum fokus nih? Ini berarti melantur atau alasannya sinyalnya kah? Tidak bisa ikuti dari awal tadi. Izin melanjutkan Ustaz. Izin melanjutkan. Iya, coba sebutkan alasannya dulu. Kenapa kamu tidak connect tadi? Itu tadi Ustaz lagi fokus catat yang sebelumnya, lagi lihat diktat itu nausor yang itu tidak. Ya, nggak apa-apa. Itu pengalaman ya. Pengalaman itu membuat kita telat. Kalau bisa belajar itu mata tetap ke pelajaran kita dan fokus menyimpan. Kalau dulu almarhum Syekh Jabir bilang apa? Mata itu bisa menyimpan sampai 70%. Nah, nanti baru dia menuliskan. Kurang-kurang nanti kan ditanya lagi apa ustadznya kah gitu ya, atau ditulis setelah paham. Kan disimak, dilihat urutan semua alurnya, baru disimpan gitu ya. Udah ada jeda menulis, tulis gitu. Nah, ini menjadi image karena kita tidak di kelas, jadi Ustaz tidak melihat kalian aktivitas kalian sehingga image-nya seperti itu. Anda tidak menyimak. Ya. Ya coba, nggak apa-apa. Sementara itu hanya saran buat yang lain juga. Jangan sampai telat. Ya, apalagi melantur, berarti nggak ikuti. Silakan. Ya, Ustaz. Sayyarati ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannas salim. Li'annahu jam'u muannas salim atau li'annahu min jam'i al-muannasi as-salimi. Kasroh ya. Ini temanya fathah merubah kasroh. Fathah itu tadi kita katakan dia menunjukkan sebuah kata di posisi objek yang dilakukan. Al-kasrotu. Al-kasrotu. Li'annahu ya. Li'annahu jam'u muannas salim atau min jam'i, bagian dari jam'i. Namanya jam ya, jam'i al-muannas. As-salim. Ya. Dan min jam'i al-muannas salimi. Ya ini sudah selesai berarti sudah selesai di kasrah. Terus berarti kita sudah selesai satu. Kasrah itu cuma ada di mana Nur Alfiani
As-sayyarati hanya di mana saja? Al-kasroh itu cuma ada di mana? Di tanda nasab untuk itu Pak, itu jam muannas salim. Ya, bagus. Berarti tanda kasroh itu di posisi objek, di posisi ini tadi terlupakan ya. Maaf, dari awal kita tidak tambahkan fahuwa itu di sini tadi tidak disebutkan ya. Fahuwa di sini semestinya ya. Kesimpulannya apa? Abaka itu karena dia adalah gimana dari uraiannya, mulai dari abaka tadi ya. Kita mestikan simpulkan ismun mansubun wa alamatun nasbi al-alifu li anna min asma'il khamsah fahuwa gitu ya. Dia ada di posisi objek. Bahwa objek itu bahasa Arabnya apa? Maf'ulun bihi. Yaitu maf'ul. Nanti kan di musharraf itu kan fa'ala yaf'alu fa'lan wa fa'lan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun yang dikerjakan ya. Maf'ulun bihi. Bahasa Arab ini dia ya serap lagi nih. Apa namanya istilah maf'ul. Objek bahasa Arabnya apa? Maf'ul. Maf'ulun. Maf'ulun bihi. Nah, itu semuanya sampai ke bawah. Kita akan tambahkan simpulannya. Uraian tadi itu adalah di posisi objek. Posisi di objek. Berarti ini juga semuanya berarti kita simpulkan dia adalah yang kedua ini sayyarat. Berarti di sini simpulannya dia adalah maf'ulun bih. Sudah mengerti kan maf'ulun bih? Maf'ulun bih istilah untuk bahasa Arab mengatakan dia satu kata benda atau satu ucapan yang menunjukkan dia adalah objek atau yang dilakukan. Coba ulangi, Rafiki, belum berbunyi. Maf'ulun bih itu adalah ya Ustaz. Maf'ulun bih itu adalah maf'ulun bih. Fahuwa maf'ulun bih. Fahuwa maf'ulun bih adalah sebuah objek atau pusat objek di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kesimpulan sayyarat berarti istilahnya itu dia maf'ulun bih, dia objek. Ya, itu tema kita di sini. Di nasbun itu konotasinya dihubungkan dengan objek. Tinggal objeknya bermacam-macam tadi kan. Ada sebagai dia fathah jelas atau dia sebagai kasroh. Ini kasroh nih sayyarat. Terus tadi yang ketiga apa? Tadi sudah pahami ya. Jadi Ru'amanah ingin melanjutkan kasroh. Ada di jam muannas kasroh. Sekarang iya ya. Dia sebagai itu ada di tasniyah wal jam'i. Siapa yang belum besar ya? Jadi ini berarti ini baca sayyarat ya. Sekarang kalau di alia itu alia-u alia-u orang ya ini itu ada di
at-tasniyah fi at-tasniyah at-tasniyah dan apa? Dan di mana? Ini jam'i. Atau ini jelasnya ini jam'u muannas mudzakkar ya. Jam'i di sini bisa kalau di dalam teks itu kan dalam buku ini dibuat jam' aja, tapi maksudnya adalah jam' mudzakkar salim. Kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Kedengaran Ustaz, dengar. Ada dua. Jadi ini ada di dua ini, yaitu akan kita temukan nanti alamatun nasbihi di dua tempat ini. Jadi kalau di buku kan hanya dikatakan fil tasniyah wal jam'i. Jadi kalian harus mengerti ketika membaca buku itu berarti maksud jama' itu adalah di jamu mudzakkar salim, karena pembahasan di jamu muannas salim tadi kan sudah sendiri, cuma ada di kasroh. Sekarang ya itu ada dua tempat. Contohnya apa? Kira-kira yang awalnya kitabani berubah menjadi kitabani. Ya kan kemarin kan kitabani alal kursiyi. Dua buku sebagai pokok kalimat di situ. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh perubahan dari kitabani menjadi kitabaini? Atau kalau jamak kalau jamuan mudzakkar dari al-kitabani atau al-muslimani berubah. Ini kan sebagai ini masih pokok kalimat nih di posisi yang di depan, dia berubah menjadi al-muslimina, al-muslimuna ya, al-muslimuna dulu sebelum kita rubah. Kita cari dulu jamak muannas tasniyah sama jamak muannas salim. Al-muslimuna. Ya, ini ini masih dalam maksud Bapak nih al-muslimuna menjadi al-muslimina. Al-muslimuna kan dia masih di posisi pelaku atau kalimat. Al-muslimuna fil masjidi yusalluna. Kan gitu ya. Akan berubah dia bukan lagi apa al-waw ya. Ini kan kemarin kita udah lewatin nih al-waw. Ini di alif ya. Di rafa. Ketika di rafa. Sekarang di sini di nasbin itu dia berubah menjadi ya. Al-muslimina. Nah, kalau kita nggak tahu kalimatnya, ini sama al-muslimina, al-muslimina, al-muslimaini kan gitu sama ya. Yang kedua al-muslimin. Ini baris. Ya, bisa dilihat perubahannya. Kalau dua ini kan kalau kata benda nih kan bisa juga apalagi muslimani tadi kan bisa ya. Madrasatani bisa yang namanya contoh muannas tasniyah. Ini tasniyah al-kitabani alal kursi, dua buku itu ada di meja.
Terus ini jamak mudzakkar salim, al-muslimuna, awalnya al-muslimuna menjadi al-muslimina. Ya, bisa dilihat masih adakah di room? Halo? Masih adakah di room? Masih Ustadz. Masih Ustaz. Ya, dilihat. Ini berarti kita masuk ke ya. Ya. Habis ini baru nanti hasun nun. Selesai berarti di nasab. Jadi kalau al-muslimuna al-kitabani ini yang pelajaran pertama. Sekarang nih dia di posisi objek al-muslik al-kitabaini. Ya. Al-kitabaini. Gimana membuat kalimat nih? Coba, saya membeli 2 buku. Bahasa Arabnya apa? Membeli bahasa Arabnya apa? Istara itu. Ya udah. Jadi istara itu al-kitabaini minad dukkan gitu kan. Coba ini diposisikan sebagai objek. Istara itu. Istara itu. Saya membeli istara itu al-kitabaini 2 buku ini gitu ya. Al-kitabaini menyatukan dari toko buku, menyatukan ya, bisa dilihat ya. Jadi posisi sekarang al-kitabaini di sini sebagai objek. Makanya kita akan uraikan ini gimana? Ini akan kita uraikan dia sebagai objek. Tapi kata apa nasabnya itu, tanda nasabnya ini ya ini. Ini ya, satu persatu kalian masih muda dengan rajin, insya Allah fokus. Sangat sedikit ya, tidak banyak. Asalkan fokus sesaat saja memahami dan menghafalkannya kaidah-kaidah yang 4 macam ini ya. Insya Allah dikuasai sampai paham, mengerti, sampai terampil. Ayo, dorong dirinya masing-masing untuk bisa nanti jadi pengajar bahasa Arab, menjadi satu soft skill yang Anda miliki, Anda simpan. Satu saat Anda di mana Anda punya kelebihan bisa mengajar, saya bisa mengajar bahasa Arab. Ini saya harapkan, doakan kalian menyimpan soft skill, lomba-lomba menyimpan soft skill. Ini yang kita pelajari perubahannya di sini. Ya, sudah lihat ya. Kemudian di sini juga al-muslimina. Mana nih? Misalnya kan kalian al-muslimina fil masjidi, yusalluna fil masjidi. Sekarang kalau dia al-muslimina di sini gimana? Tanda nasabnya itu dia juga iya. Tanda nasabnya adalah iya. Jadi kalau kita uraikan al-kitabaini itu sama kita uraikan ismun mansubun sama bunyinya seperti yang lain, cuma tandanya aja wa alamatu. Ya. Ismun mansubun. Coba siapa yang nama Mardiana? Ada kelihatan di sini. Mardiana, lanjutkan al-kitabaini menjadi al-kitabaini uraiannya. Mardiana adakah di room? Al-kitabaini ismun mansubun. Enggak ada. Miranda ada di room? Mardiana cuma bengong fotonya. Lagi melihat Monas kali ya. Fotonya mansubun. Nah, ke maghrib. Ayo, siapa nih? Sinyalnya masih aktif.
Nur Alia Alfiani. Alfiani lagi yang nongol. Ya Pak. Muhammad. Ya. Lanjutkan. Alkitabaini. Alkitabaini ismun mansubun wa alamatu nasbihi Apa temanya? Apa tema kita? Apa tema di sini? Al-ya'u li'annahu. Ini ya. Al-ya'u sekarang. Kenapa dia al-ya'? Karena dia minat tasni. Karena dia dari bentuk dua kata benda ya. Dua kata benda, dua nama. Berarti bahasa Arabnya ismun mansubun wa alamatu nasbihi. Nasbihi al-ya. Al-ya'u. Kenapa? Li'annahu jamu tasni. Bukan, kan dua. Oh, bukan. Yang dua dulu. Minat apa? Minal apa Pak? Maaf Pak. Minat tas. Nia. Ya, tasnia itu apa? Apa artinya tasnia? Apa tasnia? Ya, di dua ya Pak? Ya, apa sih? menunjukkan kata benda dua, kitabani, baitani, rajulani, tolibani, tolibatani, bisa mu'annas, bisa muzakkar. Kemudian adalah ya, selesai nih di satu. Masih di muslimin juga sama di alia. Ya, kalau al-muslimina ini kan jamak muannas, jamak mudzakkar salim. Siapa ini? Yuli, ada nggak Yuli di kamar? Nisa, ini belum berbunyi nih. Al-muslimina. Iya, Pak, ada. Uraiannya apa? Ismun mansubun wa alamati. Wa alamatu. Ayo. Wa alamatu nasbihi. Maaf, Pak. Al-ya'u li'annahu. Apa li'annahu? Li'annahu apa? Itu mu'annas salim bukan sih, Pak? Ya, kenapa bertanya? Kita kan tema kita nggak udah selesai mu'annas salim. Kan jamak. Tadi kan jamak udah Ustaz sampaikan, Bapak sampaikan. Jamak di sini apa? Jamak di sini apa? Muzakkar salim. Ada di tasniah. Ini kan yaitu ada di tasniah sama jamak muzakkar salim. Yang contohnya al-kitabani berubah menjadi al-kitabaini. Atau muslimani menjadi muslimaini. Ya, banyak sekali contoh dua menyebutkan kata dua benda. Kata benda dua. Ahmadani, ahmadaini. Apalagi egisani, egisaini. Nah, kalau mereka di posisi objek. Maf'ulun bih. Kemudian ada muslimuna menjadi muslimina. Nah, sekarang Anda harus menjawab ini. Kenapa Anda baca al-muslimina? Karena dia ismul mansub, dia ismul di posisi objek. Maka dia tandanya iya.
Karena dia min jam'il muzakkar salim. Al-muslimuna, al-muslimina. Berarti karena dia apa? Min jam'i, li'annahu min jam'i apa? Yuli, li'annahu min jam'i kemana dia? Yuli kemana kamu? Al-mudzakkar salim. Maaf, Pak. Ayo, latihan terus, jangan sampai ketahuan tidak belajar. Kalau masih salah-salah, berarti bisa melihat langsung, tapi akan ketahuan. Kalau tidak lancar bacanya, berarti bacanya sedikit. Ya, sadarkan diri masing-masing. Al-Muzakkar. Ini soft skill yang Anda nanti rasakan manfaatnya ketika nanti bentuk dengan kesempatan. Kesempatan Anda di masa depan, Anda tidak tahu. Aduh, kenapa saya kemarin tidak serius belajar bahasa Arab? Ya, sekarang ada kesempatan nih. Jadi guru diminta saya guru di satu yayasan internasional untuk guru bahasa Arab. Ayo, banyak itu udah bukan rekaman seperti itu, udah alumni udah sering lapor ke Bapak. Ya, sudah alumni baru menyesal. Ya, berarti ini ya udah selesai. Berarti di dua ini sudah selesai. Bedanya cuma di alasannya aja, tasniyah sama muzakkar salim. Coba baca. Siapa yang boleh nongol nih? Tasya, ada di kelas? Syukran. Tasya, ada nggak di kelas? Siapa lagi yang Bapak di sini? Azra, sudah berbunyi? Naila, sudah berbunyi belum? Sofia, belum berbunyi? Rahmat? Ayo Pramadi, siapa yang mau berbunyi nih? Ayo Torik udah tadi. Ayo, siapa mau berbunyi? Ini Ustaz. Fauzi, ayo Fadil Fauzi, Iqra Al-Kitabani. Mulai dari sini. Tunjukkan ya dari Al-Ya itu ada di tanda ya, ada di tanda nasab. Tanda nasab itu dia. Tanda nasab ya itu ada di baca. Al-ya'u. Tanda ya untuk Oh, tanda ya untuk nasab berada di gitu, Ustaz. Ya. Litasniyati wa jam'u muzakkar salim. Ya, bagus. Atau jam'iyah. Wahid. Terus ada fi di sini ya. Ya. Contohnya dari perubahannya Pak Al-Kitabani itu tasniyah. Al-Kitabani dan Al-Kitabaini. Ya. Terus masukkan dalam kalimat kita temukan apa? Ishtara itu Al-Kitabaini minat tukani. Ya, bagus. Coba mengadukan. Isnain al-muslimuna al-muslimaina. Salah. Al-muslimina. Oh, itu al-muslimina. Al-muslimin. Oh ya, al-muslimina. Ya. Ini berarti dari bentuk kata apa ini? Jam'u muzakkar salim. Ya, bagus. Terus tunjukkan kecerdasannya. Al-Kitabaini ismu mansu. Ini kan Ustaz yang bawahnya. Ini ya. Ini berarti sekarang kita sudah memberikan contoh untuk jam'u muzakkar untuk tasniyah sama tadi untuk muslimina belum ya? Belum nih al-muslimina ini belum. Coba al-muslimina kalimatnya kira-kira apa ini?
Kalau kita buat dia di posisi kasroh. Jadi Ustaz belum buat contohnya. Apa contohnya? Al-muslimina. Al-kalimat muslimina. Siapa yang bisa? Muslimina. Salam tuh. Orang-orang muslim. Salam tuh, Ustaz. Apa? Lagi? Salam tuh. Salam tuh. Salam. Saya menyapa. Salam tuh artinya apa? Menyapa. Ya, boleh. Salama, yusallimu. Menyalam. Betul. Yang lain ada? Ada ide yang lain? Kata-kata yang lain? Boleh. Salama, salam tu al-muslimina. Apa lagi? Selain kata-kata kerja salama. Salam tu. Saya menyalami orang-orang muslim. Salam tu dari Egis ini. Yang lain ada enggak? Kira-kira. Saya menyelamatkan orang-orang muslim dari apa? Dari kejaran macam itu ada kayak saya apa namanya rahasia. Boleh salam tu al-muslimina fil masjid lagi atau di mana? Fi Makkah ya. Saya ucapkan Makkah fil Makkati. Itu sudah sampai ke Makkah. Amin. Fil Makkati. Fil Makkatil Mukarramati. Al-Mukarramati. Di Makkah Mukarramah. Egis menyalamin. Wah, karena dia jadi wafdun utusan dari Indonesia melakukan haji. Ini sebagai apa nanti Egis? Al-Mukarramah. Datang ke sana pergi haji untuk utusan dari negara Indonesia sebagai duta ya, duta di Arab Saudi. Nah, yang lain ada kira-kira di al-muslimina ya, salam tu al-muslimina karena dia jamu mudzakkar salim, al-mudzakkar salim, laki-laki berarti ya. Jadi istilah yang tertulis di buku itu fit tasniyah wal jam'i. Jadi harus Anda pahami jam'i di situ artinya mudzakkar salim, tidak muannas. Muannas tadi sudah lewat. Ya, jadi sini terjawablah uraian al-muslimaini al-kitabaini atau muslimina menjadi ini uraiannya al-muslimina juga sama. Jadi al-kitabaini tadi itu udah kita lihat bahwa maf'ulun bih objek juga, tapi al-kitabaini ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Kenapa ya tanda nasabnya, tanda dia sebagai objek? Karena dia dari kata benda menunjukkan dua, ya, bahwa maf'ulun bih dia sebagai objek. Yang kedua al-muslimina, dia kenapa dibaca muslimina? Karena dia juga objek tapi terbentuk dari kata benda al-muzakkar atau laki-laki ya. Banyak al-muslimuna, as-solihina, as-sabirina, al-abta apa lagi? As-solihin, al-mukhlisina ya. Ya, selesai sampai al-ya. Berarti yang tinggal satu lagi nih. Jam kita kemana? Waktu 15 tanggal jam 5:33. Belum azan ya di sana di Riau. Ya, sampai sini siapa yang belum mengerti? Berapa jumlah kalian? Ada Saya bertanya Ustaz. Silakan, bentar. Saya share dulu. Pertanyaannya. Isim tasnya itu kan ada muannas salim juga Ustaz. Kalau isim tasniahnya muannas salim, mufradnya itu bisa nggak? Mufrad boleh. Misalkan tadi apa? Kurosatani menjadi
Al-Qurrasata ini, kamu kalau bahasa Arabnya membeli buku tulis, resikonya apa? Sama enggak? Anda akan menyebutkan dari Al-Qurrasatani menjadi Al-Qurrasata ini. Sama. Tasnya itu kalau di jamak, ya, di tasnya tidak ada bedanya, muzakkar sama ya, Ustaz, mufradnya. Kalau mufradnya dia imro'atun atau solihatun, nah itu kan isim tasniahnya berarti solihataini ya, Ustaz. Itu begitu nggak Bapak? Ya, boleh. Tasnya itu berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Imro'atun atau kurrosatun atau kata benda mati ya, kurrosatun atau kata benda hidup, solihatun, solihatani berubah menjadi solihataini, gitu kan? Ra'aitu atau salamtu solihataini, dua perempuan yang solihah. Ya, saya mengucapkan salam ke sana. Bisa dimengerti? Igis. Arti Ustaz. Apakah itu yang ditanyakan? Jadi yang tadi masalah di buku itu adalah di al-jam'i itu harus ditafsirkan, berarti maksud dari penulisnya al-jama' itu jam'u mudzakkar salim. Coba kita lihat di teks bukunya itu kan tadi ada kata-kata tasniyah wal jam'i, tidak disebutkan dengan detail di jamak mudzakkar salim. Mana tadi ini? Wa ammal ya'u fa huwa fatakunu alamatan linnasbi fil jam'i, ini yang kalian harus tahu. Memahami ini berarti bukan jamak yang di atas sini nih, yang muannas salim. Ini kan muannas salim sendiri, ya. Kalau ini istilah ini tidak berlaku untuk muannas, dia sudah selesai itu, dia hanya di kasroh kalau sebagai objek. Ini yang kita tafsirkan. Tasnya tadi ini dari Egis merubah dari kata benda yang mudzakkar kitabun atau muslimun atau muslimatun menjadi muslimatan, muslimun menjadi musliman. Nanti ketika jadi objek menjadi muslimaini, muslimataini, atau kitabani, kitabaini, atau kurrosatun, kurrosatani, kurrosataini, madrasatani, madrasataini, sayyarotani, sayyarataini. Saya membeli 2 mobil berarti ishtara itu sayyarataini. Ya, ini tadi yang ini kalian pahami. Jamak di sini maksud dari penulis buku ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi lihat ya, 37 yang ada di kelas. Jadi yang tidak datang sampaikan. Bisa dimengerti Agis? Sudah? Iya, syukran Ustaz. Kirain isim tasniah mudzakkar doang. Tidak. Jadi ketika kamu beli buku, berarti bahasa Arabnya apa ya, guys? Buku, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Coba saya membeli 2 buku, bahasa Arabnya. Kitabaini. Membeli. Saya membeli 2 buku, ada kata, coba sebutkan. Bahasa Arabnya apa? Ishtara itu membeli. Kitabaini. Ya, betul. Sekarang kalau saya membeli 2 buku tulis. Buku tulis muannas mudzakkar. Buku tulis. Bahasa Arabnya? Daftarun ya? Bahasa Arabnya buku tulis. Daftarun. Apa? Daftarun mudzakkar dong. Yang lain. Qurra. Lupa. Qurrasatun. Ya khobar. Udah di bahasa Arab 1 pasti udah sering disebut.
Jadi kalau kurrosatun menjadi Kurosatain. ini. Ya bisa dimengerti. Yang lain yang menyimak jangan sampai tidak mengikuti. Berarti diam artinya paham. Atau mudah-mudahan itu positif ya, paham semua. Yang tidak bertanya berarti buktikan Anda sudah paham. Sekarang terakhir nih, sebelum kita azan. Hasbun nun. Tadi udah tadi Ustadz atau Bapak dahulukan tadi. Itu hasbun nun di af'al khamsah. Kemarin sudah kita singgung af'al khamsah. Ya, ini af'al khamsah nih. Kalau ada asmaul khamsah berarti af'al khamsah. Ya. Kita buktikan di atas dengan contoh. Kita perlancar di atas dengan contoh praktis. Gimana tadi? Kita lanjutkan. Ya. Jadi tema terakhir untuk nasab itu apa? Hasfun nun. Hilang. Hazafa yahzufu. Bahasa Arabnya menghilangkan apa? Atau menghapus. Menghilangkan lembaran kelima karena di situ tidak tepat. Berarti hazaftu as-safha al-khamisah. Hazaftu. Tulisan saya di mana gitu. Jadi hazafa. Hazafa. Hasfun. Berarti Cek. Bapaknya mau masuk lagi nggak? Cek WA habis. Cek. Oh. Akhirnya live ya? Baterainya habis ya? Pak. Gis. Apa?
bapaknya mau masuk lagi. Nggak tahu, Ji, coba itu bapaknya gimana? Sebentar lagi ditanya dulu. Naila ya? Yang belum absen, jangan lupa. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini apa nih? Astagfirullah, belum absen. Sini nih, sini. Besok libur ya? Libur. Libur kenapa? Bapaknya checklist. Off. Gimana dong? Chat grup. Coba. Off bapaknya. Off WA. Yuli dari tadi salah kirim pesan terus ya. 2 kali naik, lagi main HP. Aduh. Udahan aja yuk, tinggal 3 menit lagi kan? Oh enggak. Yuk. Nay, udahan aja, Nay. Yuk banget, ayo. Ini udah 3 menit lagi. Oh enggak. Ini biasanya kalau gue on mic, Bapaknya datang nih. Waalaikumsalam, Pak. Bohong. Tunggu sampai 50 aja. Habis itu udahan. Oke. Ini minggu keberapa ya? 6. Oh, 6. Oh, sekarang ada minggunya sih? Pertemuan ke? 6. Oh, enggak ke 1? Hah? 1. Enggak, ke 6. Ke 24 ini. Minggu ke-6, pertemuan ke-6. Yang mana ya bagusnya? Guys, ada informasi nih. Apaan? Semuanya kelas B, nanti kalau saya ada informasi perlombaan, nanti kan dari poster ada tuh perwakilan kita. Nah, nanti mohon bantuan like-nya ya di Instagram FKAFIS. Biar Prodi PAI 2020 menang. Karena ini cangkupan angkatan 2020 doang di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, jangan lupa. Kalau emang punya akun banyak, di like-in.
IG. Oh, jangan sampai nggak like. Semua. Ya, makasih. Ya, Mau tanya boleh? boleh. Tanya. Oh iya, jangan susah-susah nih pertanyaannya. Enggak, itu yang Maktabah Syamilah. Oh, Sama itu kan kata Pak Khairil kan kalau tiap semester tuh ada target hafalan ya. Nah, itu PJ-nya siapa? Pak Khairil. Katanya nggak mau hafalan. Katanya juga Pak tanyain aja. Khairil apa Pak Fir Pak nih? Khairil. Enggak, Pak Khairil kan bilang waktu semester 1, tiap semesternya kan ada hafalan. Nah, itu PJ-nya gimana? Hafalan surat ya, Nis? Ya, yang Al-Baqarah, lanjutan Al-Baqarah di... Oh. Mau dilanjut? Kalau mau dilanjut, aku bilang ke Bapak. Kalau menurut aku ya emang itu kan kata Pak Khairil tiap semesternya ada target kan. Jadi menurut aku lanjut daripada nanti di akhir kita keteteran gitu. Itu kirain kalau ada matkul yang sama Pak Hiril dulu. Waktu itu Pak Khairil kalau nggak salah bilang kalau lulusan PA itu nanti target hafalan itu segini gitu biar mudah kita setiap semester 50 ayat gitu. Kita kan matkulnya cuma bahasa Arab doang. Bukan itu. Bukan tergantung matkulnya waktu itu Pak Khairil bilang. Jadi mau nih. Tapi terserah sih. Nela gimana anak-anak?